Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Teman-teman, setelah aku beberapa hari yang lalu gak upload lagi storytelling atau bercerita tentang kehidupan sehari-hari sebelumnya, nah di video kali ini aku mau cerita tentang masih perjalanan ikhtiar sehat. Kalau kemarin itu kan beberapa hari yang lalu itu masih menuju operasi ya. Tapi kalau sekarang aku mau cerita setelah operasi. Nah, ini kondisi kurang lebih kayak 4 bulanan ya. Bukan 4 bulan sih. 4 minggu pasca operasi, dan kemarin tanggal 16 aku kontrol lagi gitu kan ke rumah sakit, dan alhamdulillahnya itu dokter memberikan kabar gembira. Katanya, "Oh, ini mah sudah membaik, tinggal tunggu pemulihan aja," kayak gitu. Nah, di situ aku mulai bersyukur banget gitu kan. Ya berharap apa yang telah aku alami waktu itu menjadi penggugur dosa gitu kan, karena aku merasa aku banyak dosa banget gitu kan. Apalagi sama Allah yang Maha Kuasa, juga sama manusia tentu banyak kesalahan gitu ya. Nah, aku berharap dari yang aku alami sebelumnya itu menjadi kifarat dosa atau penghapus dosa, dan aku juga meminta pertolongan pada Allah gitu kan, juga doa teman-teman semua supaya kedepannya itu kayak lebih waspada lagi gitu. Waspadanya itu kayak bisa menahan hawa nafsu, bisa terus istiqomah dalam kebaikan kayak gitu. Nah, kemarin tuh kan awalnya mau naik mobil ya teman-teman, tapi karena keterbatasan ekonomi, jadi aku bermusyawarah dengan keluarga dan memutuskan untuk naik kendaraan bermotor beroda dua. Naik kendaraan roda dua artinya motor. Nah, karena kondisi aku merasa kayak oh ini udah membaik, jadi kalau pakai motor pun gak apa-apa gitu. Akhirnya memutuskan untuk naik motor. Aku berangkat dari rumah itu kurang lebih jam 3 sore ba'da asar. Karena kan ke sana itu memburu istirahat. Jadi buru istirahat, kalau kalau bahasa sudah mah ngebujeng gitu. Nah, aku berjalan bareng ayah gitu kan dari rumah naik kendaraan motor, sepeda motor, ba'da asar kemudian istirahat itu di daerah Cilau Garut. Nah, lanjut lagi untuk sholat maghrib di Garut, Kadungora. Jadi leles Kadungora. Nah, itu istirahat di situ. Naik, lanjut lagi perjalanan. Setelah istirahat, sholat makan. Karena kan lumayan jauh ya, dari Tasik ke Bandung kota gitu, lumayan jauh itu. Nah, setelah itu jalan lagi. Kemudian kita istirahatnya di mana? Di Masjid Ujung Berung. Jadi setelah kurang lebih jam 11 malam sampai di Masjid Ujung Berung, itu tergantung bagaimana kecepatan di jalan ya. Kadang suka cepat, kadang lambat gitu. Nah, meskipun lambat tapi yang penting selamat. Nah, akhirnya kita sampai di masjid itulah, Masjid Ujung Berung. Kita istirahat di sana, di luar masjid ya. Orang lain pun ada yang sama-sama tidur di sana gitu. Nah, setelah gitu tidur gitu kan, bangun subuh, sholat berjamaah subuh di Masjid Ujung Berung, dan paginya itu kita nyari makan sebentar dulu ke pasar terdekat karena kan dekat dekat banget dengan pasar Ujung Berung. Akhirnya aku beli sesuatu lah bareng ayah di situ, beli dan makan juga di taman karena kan enak gitu sambil lihat pemandangan, dan juga ada orang-orang yang suka jogging pagi atau lari pagi gitu, jadi enak banget gitu. Selain pada udaranya segar, karena kan aku berteduh di bawah pohon kayak gitu. Nah, beres lah ceritanya, lihat jam ternyata sudah jam 6 pagi. Mau ke jam 7, akhirnya memutuskan untuk next berangkat atau perjalanan ke rumah sakit RSAS. Dan di situ berjalan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Beres dari rumah sakit sudah tiba. Nah, setelah beres rumah sakit, seperti biasa kita daftar dulu atau ke mesin APM. Di mesin APM kita diberikan kayak nomor antrian, kemudian kayak sidik jari, kayak dipotret kamera depan gitu kan oleh mesin itu. Nah, ceritanya beres. Jadi ada dua panggilan tuh teman-teman. Panggilan pertama itu kita screening dulu. Jadi kayak dicek apa namanya? Dicek imunnya atau apa sih ya? Saya lupa namanya. Pokoknya kayak di screening gitu. Nah, setelah beres panggilan pertama kita keluar dulu. Nanti ada panggilan yang kedua. Setelah tunggu yang masya Allah luar biasa lamanya gitu kan. Nah, akhirnya tibalah. Selanjutnya, Muhammad Taufik, silakan masuk ke ruangan pasien atau ruangan kesehatan
415 atau bla 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 gitu ya. Akhirnya saya masuk konsultasi dengan dokter yang berbeda, karena kan setiap kontrol itu pasti dokternya berbeda-beda. Ya kalau syukurnya itu kalau bisa dokternya sama gitu, sama kontrol yang lalu itu enak banget gitu. Tapi kalau dokternya yang baru itu kita harus ngejelasin dulu. Atau memang dokternya sudah paham karena lihat bagaimana kan ada rekam medis ya, ada nomor rekam medis di sana. Jadi tinggal baca riwayat rekam medisnya. Jadi beliau sudah tahu ada yang seperti itu. Nah setelah kita ngobrol lah bareng dokter baru gitu kan untuk konsultasi bagaimana terkait progres kesehatan yang sekarang, akhirnya dibawalah ke ruang untuk diperiksa, kayak dibersihin, pokoknya dibersihkan lah semuanya kayak gitu. Dan setelah itu beres, akhirnya oh katanya ini sudah beres ya, sekarang tinggal tunggu ambil obat di bawah, di lantai bawah, lantai 1 gitu kan. Nah setelah itu boleh pulang katanya. Akhirnya aku pulang ke bawah dulu untuk ambil obat. Nah, setelah itu apakah langsung nunggu ambil obat? Enggak. Kita harus daftar dulu ke mesin APM lagi. Nah, kan ada mereka medisnya. Dikasih aja ke satpam, tolong ini dibuatin kayak kartu untuk antrian ambil obat. Setelah dikasih kartu untuk ambil antrian ambil obat, kita dapat antriannya tuh, dapat undian, bukan undian, dapat antrian. Oh, nomor A sekian. Misalkan kalau kemarin itu A 31. Nah, setelah itu kita tunggu sambil lihat-lihat apa ya, kayak yang lain gitu, sama-sama berjuang untuk mengambil obat atau sama-sama menunggu. Tibalah saatnya nomor antrian kita dan kita ambil obat dan pulang deh. Nah, setelah itu kita ngajuin lagi untuk kontrol selanjutnya. Tapi sayangnya karena rujukannya udah habis, jadi kita harus bikin lagi rujukan dari awal, dari pas ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, bagaimana Kak katanya untuk ceritanya membuat rujukan itu? Insya Allah kita akan bahas di next video. Thank you sudah nonton dan mendengarkan ya. Semangat selalu. Thank you.